Hai guys, bertemu dengan saya Jangko Boy dalam Jangko Boy Channels ya. Pada kali ini saya akan bawakan Anda untuk memberi reaction untuk satu video dari Indonesia. And then this is my first time buat reaction video. Saya harap agar yang ini berjaya lah. Oke guys, bagi saudara yang belum subscribe, like dan share saya punya video, Anda boleh tekan butang subscribe, like dan share, and then jangan lupa pula tekan butang lonceng untuk dapatkan notifikasi video-video yang terbaru nanti. Oke, kali ini saya akan buat reaction untuk satu video yang dikeluarkan oleh channel Data Fakta yang bertajuk Bikin Bangga 7 Kebudayaan Indonesia yang Mendunia dan Wajib untuk Dilestarikan. Ya, video ini saya jangkakan, saya pun belum pernah tengok video ini. Saya jangkakan berkaitan dengan kebudayaan masyarakat di Indonesia, suku-suku kaum yang ada di Indonesia. Ya, oke. Next kita akan terus menonton video ini. Oke guys. Let's go. Welcome to our channel. Indonesia adalah negara luas dengan berbagai keberagaman. Bahkan berdasarkan data Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 650 banyak juga. 1340 suku adalah milik sah dari Republik ini. Karena itu tidak aneh rasanya jika upaya pelestarian mesti dilakukan mengingat kebudayaan seperti aset yang hanya berumur panjang jika dijaga oleh manusia. Berikut channel Data Fakta akan menyajikan ragam kebudayaan tanah air yang faktanya sudah mendunia dan menjadi identitas bangsa. Tapi sebelum lanjut kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ya, ini betul dan guys, aktifkan subscribe notifikasi dulu. video edukatif dari Data Fakta. Wayang kulit. Aneh rasanya jika kalian tidak mengenal kebudayaan yang satu ini. Ya, kesenian tradisional Jawa ini faktanya sudah mendunia dan tentu saja familiar bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Nah, kira-kira kalian tahu tidak arti dari kata wayang? Faktanya wayang berasal dari kata mahyang yang berarti menuju kepada roh spiritual, dewa atau Tuhan Yang Maha Esa. Sementara sebagiannya lagi berpendapat bahwa kata wayang merupakan istilah bahasa Jawa yang bermakna bayangan. Tahu sendiri kan kalau permainan ini dimainkan dengan dalang yang menggerakkan wayang kulit sementara penonton hanya menyaksikan bayangannya saja. Sekedar informasi, faktanya tradisi yang dimainkan dengan iringan gamelan, tembang sinden, dan narasi dalang ini sudah diakui dalam skala internasional. Nah, adapun hal ini dibuktikan dengan diakuinya wayang kulit sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga atau Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity oleh UNESCO pada tanggal 7 November 2003 lalu. Angklung, satu alat musik nih. Ya. Nah, kalau alat musik tradisional ini dipastikan akan membuat segenap masyarakat bangga terutama karena kencahnya di panggung internasional. Alat musik multitortal atau bernada ganda yang dimaksud adalah angklung, terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara digoyangkan. Adapun suara yang dihasilkan berasal dari getaran antar benturan pada bambu yang disusun. Nah, selanjutnya penting untuk diketahui layaknya tradisi dibuat daripada bambu, guys. Berkembang sejak awal abad ke-20 ini pun telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO. Tepatnya pada 19 Januari 2011, sertifikat pengakuan atas angklung sebagai warisan budaya tak benda atau Intangible Cultural Heritage diserahkan oleh mantan Duta Besar Republik Indonesia di Malaysia pun ada juga main nih guys kepada Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh. Bahkan hebatnya lagi, permainan yang berkembang di Jawa bagian barat ini sudah diajarkan kepada anak-anak usia sekolah di beberapa negara seperti Korea, ya Jepang, betul, dekat dan Malaysia. Mostly dekat Sabah lah, ada orang ada main nih. Wah, keris. Keris banyak macamnya. Bahkan setiap wilayah punya keris dengan berbagai karakteristik. Karena itu tidak salah jika orang-orang pecinta benda pusaka ini kadang berkumpul dengan latar belakang kesamaan hobi.
Nah, adapun perkumpulan pecinta keris yang paling besar hingga saat ini adalah Serikat Nasional Pelestari Tosan Aji atau Senapati Nusantara. Nah, buat kalian yang belum tahu, Senapati merupakan organisasi yang menaungi kantong-kantong para pegiat keris secara luas. Adapun agenda terbaru mereka adalah mengupayakan disepakatinya tanggal 25 November sebagai Hari Keris Nasional tahun 2018 kemarin. Pemilihan tanggal tersebut bukannya tanpa sebab, karena di tanggal 25 November itulah keris akhirnya diakui sebagai warisan budaya dunia non-bendawi oleh UNESCO tepatnya pada tahun 2005. Langkah organisasi yang terbentuk sejak tahun 2012 ini pun cukup masif. Jika tidak begitu, tentu saja mereka tidak memberikan kontribusi yang besar dalam didirikannya Museum Keris Nusantara di Surakarta. Dengan begini, jelas bahwa keris adalah warisan budaya yang patut untuk dijaga. Keris. Wah, batik. Batik. Kain batik. Pernah menyaksikan kain batik di pagelaran internasional atau petinggi negara menggunakan batik jika melancong untuk tugas negara? Faktanya sudah jauh-jauh hari batik hadir dan menjadi identitas bangsa. Ya betul. Mostly kalau kenamaan orang Indonesia memang dia akan pakai batik, guys. Faktanya, sepak terjang kain tradisional ini dimulai sejak terbitnya The History of Java karya Thomas Stamford Raffles di 1817. Hanya saja semakin dikenal pada tahun 1899 seiring dengan terbitnya sebuah tulisan yang berjudul The Batikans in Netherlands in the Enhargegenis. Nah, karya yang lahir dari dua antropolog Belanda, J.P. Rover dan H. Jan Bol ini pun menjadi alasan yang penting untuk diingat mengapa batik begitu berharga untuk dilestarikan. Tapi itu belum ada apa-apanya. Sebab yang tidak kalah menarik adalah sejak 2 Oktober 2009 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, UNESCO telah menetapkan batik sebagai Intangible Cultural Heritage of Humanity. Sebagai catatan, batik di Indonesia tidak hanya ada satu macam. Banyak. Setidaknya 23 provinsi di Indonesia memiliki batik dengan coraknya masing-masing. Oke. Tari zaman. Jika menyaksikan pagelaran tari yang gerakannya terdiri dari tepuk tangan dan tepuk dada, apa yang ada di pikiran kalian? Tarian. Bisa dipastikan bahwa hanya ada dua subjek di kepala kalian, yakni tari Saman dan Aceh. Tarian tradisional yang berasal dari Kabupaten Gayo Lues, Aceh ini begitu populer. Berasal dari Aceh ya. Berbagai pertunjukan baik dalam maupun luar negeri pun sering dipertontonkan bahkan dilombakan. Nah, karena kekhasan dalam setiap gerakan yang harmonis itulah tidak salah jika tari yang dikembangkan oleh Syekh Saman ini kemudian diakui sebagai warisan budaya dunia tak benda oleh UNESCO sejak 24 November 2011. Dengan kriteria warisan budaya yang memerlukan Macam seragam saja dorang main, guys. Langkah-langkah pelestarian pun dorang menari, bukan main. Sebut saja dengan pagelaran rutin oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Gayo. Dan tahukah kalian saat pagelaran pertama di tahun 2014 lalu, rekor muri berhasil dipecahkan setelah 5.057 orang. Wah, banyak betul tuh. Di tengah lapangan Gayo Lues. Tari kecak. Tari kecak. Satu tarian. Tarian. Pernahkah kalian berpikir yang ini dekat Bali nih? Bahkan ada kawan saya cerita nih. Luar mengenal Bali tapi tak tahu Indonesia. Selain karena destinasi pantai yang memukau, keberagaman budaya di Bali juga menjadi alasan kuat mengapa Bali begitu digemari pengunjung. Entah dari dalam maupun kalau ada masa nanti saya akan pergi ke Bali. Dorang kata best ke sana. Merupakan salah satu yang meninggalkan kesan tertentu. Sederhana saja, tarian kecak dimainkan oleh sekumpulan lelaki yang membentuk lingkaran, memakai sarung kotak-kotak hitam putih tanpa atasan, mengangkat tangan ke atas dengan posisi bersilah sambil meneriakkan kata kecak berulang kali dengan kompak. Faktanya, tarian ini bercerita tentang kisah Rama yang mendapat pertolongan dari segerombolan kera saat melawan Rahwana yang jahat. Karenanya akan ada adegan Hanoman sebagai sang raja kera di dalam pertunjukan. Konon tari kecak diciptakan oleh seniman bernama Wayan Limbak serta pelukis Jerman bernama Walter Spies di tahun 1930. Dan dari sinilah alasan mengapa tarian ini kemudian dipentaskan di berbagai negara. Reog Ponorogo. Masih ingatkah kalian bahwa kesenian rakyat yang satu ini sempat ramai tentang klaim bahwa reog adalah milik Malaysia, namun bukti sejarah tidak mampu menampilkan bahwa kesenian budaya ini memang berasal dari Jawa Timur.
Yang ini guys, kalau tengok dekat hutan memang lari terus nih guys. Lahir dan berkembang dengan karakter mistis dan ilmu kebatinan yang masih diyakini hingga saat ini. Bahkan oleh masyarakat desa Somoroto, kecamatan Kauman, Reok Ponorogo menjadi pertunjukan. Kalau budak-budak tengok pun memang takut nih. 6 kali dalam setahun. Bukan budak-budak saja, yang besar macam saya ini pun takut juga guys. Reok Ponorogo di kancah internasional. Sebagai contoh, di tahun 2016 kemarin sebanyak 30 reok dihadirkan oleh Kementerian Pariwisata bekerjasama dengan KBRI Manila, Pemda Ponorogo, dan KJRI Manila di beberapa tempat di Filipina. Hasilnya, antusias masyarakat begitu luar biasa, terutama ketika pertunjukan ini ditampilkan di beberapa tempat seperti University of Mindanao, sampai dekat Filipina dan Mall of Asia Manila sepanjang bulan Agustus. Itulah tadi sederet kebudayaan Indonesia yang mendunia dan menjadi kebanggaan Indonesia. Tentu saja yang disebutkan tadi hanyalah sebagian kecilnya, sebab Indonesia terlalu luas jika hanya diisi oleh sedikit kebudayaan. Nah, kalau boleh tahu di daerah kalian ada kebudayaan apa saja sih? Oke guys, itu tadi satu video yang mengisahkan, yang memaparkan 7 antara kebudayaan yang ada di Indonesia. Oke, saya rasa saya harus pergi tengok tuh sendiri nanti. And then one more thing, kita harus kekalkanlah identiti bangsa kita, kebudayaan bangsa kita, itu yang kita harus kekalkan. Tapi Indonesia ni satu negara yang agak besar, and dia punya pulau tu memang banyak. Saya rasa beratus-ratus tu dia punya pulau tu, saya pun tidak ingat juga. And then dia orang punya culture tu memang banyak lah dekat sana. Haruslah, kalau boleh kita pergi sana, and then kita akan tengok sendiri dengan mata kita sendiri apa yang ada di Indonesia. Okay guys, harap kita akan jumpa lagi di next episode. Okay, and then jangan lupa subscribe, like, and share saya punya video. Okay, thank you guys, bye.